Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sahibul minbari wal maqam wa tajul anbiya wa sayyid jami'il anam. Amma ba'd. Segala puji puja selalu terserahkan kehadirat pod Allah Subhanahu wa taala, yang mana li Allah akan peringankan langkah kitanya untuk terhadiri sabuh acara yang luar biasanya, iaitu siraman rohani yang akan dipaparkan oleh mubaligh kitanya satu di tempat yang berbahagianya, di sebuah tempat yang mungkin untuk tanya saat jino adalah tempat yang spesial luar biasa, karena nada pegat sabuh acara syukuran ataupun sabuh acara peringatan yang sangat luar biasa untuk penyambutan sabuh bulan yang sangat mulia, iaitu bulan suci Ramadan. Kemudian selawat dan beriring salim sabi-sabi tanya putra kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidra pemuda yang sangat luar biasa yang menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia yang hadir di akhir zaman. Beliau dari keturunan Quraisy, sabuh keturunan Syed dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Sidra pemuda yang gagah berani dalam menegakkan dinul Islam, yang sanggup membebaskan manusia dari masa kegelapannya, yaitu masa sebelum mengenal Islam, belum mengenal tentang ketauhidan, hingga saat jino kenikmatan yang luar biasanya, yaitu nikmat iman yang sampai jino truk mandung pelosok-pelosok dunia, walaupun tempat yang sangat terpencil sekalipun. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema yang disebutkan oleh moderator kuno, yang akan disampaikan oleh tim kisah, yaitu berkenaan dengan penamaan asal usul daripada yayasannya ataupun lembaga pendidikan Islam, TPA, tempat pengajian, yaitu Al-Fatih. Apa sebenarnya Al-Fatih? Kejut spesial tahap Al-Fatih, hingga dalam komentator Buno support belum dengar, berarti ini adalah sesuatu yang sangat berharga daripada nama Al-Fatih itu sendiri. Daripada asal usul namanya begitu. Sungguh sebelum kerajaan Aceh Darussalam, sebelum bahasa yang tanya tuturkan di saat jino di Mandung kawasan di Aceh, ke sebuah kerajaan yang sangat tua yang di seluruh kawasan Asia Tenggara, meliputi seluruh Nusantara, yaitu sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Al-Malik As-Salih, yang nama kerajaannya adalah Kerajaan Sumatra Pasai, ataupun yang tadi dengar yang familiar yaitu Samudra Pasai ataupun Kerajaan Pasai. Yang adalah kerajaan yang terima serta mengembangkan agama Islam untuk seantero kawasan Asia Tenggara. Mungkin untuk tanya-tanya masa awal ini sebelum tsunami ataupun dia tsunami hingga tahun 2010, kerajaannya menjadi vakum. Hanya pengembangan informasi yang terbaru tentang kiban-kiban tokoh-tokoh yang dalam masa kurun abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi, yaitu sekitar 250 tahun, hingga akhir tahun 2010 sampai terurannya letak lembaga-lembaga ataupun riset penelitian untuk mengungkapkan sosok pengembang dakwah Islam awal di Asia Tenggaranya, yang bermukim urangnya adalah di Aceh Utara ataupun di tempat tanya jinonya. Alhamdulillah, dalam padu krip yang kau likut, dedahlah sabuh yayasan yang dipimpin oleh Tunku Muhammad bin Ilyas, yaitu Yayasan Al-Fatih. Anu murid daripada Yayasan Al-Fatihnya mengambil sabuh konsep, yaitu konsep peturi indatu ataupun periwang
ingatan daripada generasi-generasi yang kini terhadap indatu-indatu yang awal, yang mana sebuah slogan yang sangat sering diucapkan oleh murid Al-Fatih, yaitu khairul khalaf li khairus salaf, menjadi penerus yang baik bagi generasi, menjadi penerus yang baik bagi pendahulu-pendahulu yang terbaik. Kemudian salam takdim dan penghormatan tuan kepada Tunku Imam Syekh kemasjidan di Gampung Ngecatnyo, kemudian kepada Pak Geshi, Tunku Imam, Tuha Pet, Tuha Pakat dan Tuha Adat. Kemudian yang spesial kepada guru kita yang bersama, yaitu Tunku Mubalik yang akan mengisi ceramah puncak pada malamnya, yaitu Tunku Taufikur Rahmi dari Luxmoy. Dan yang spesial cik kepada guru yang bersama, yaitu Tunku Muhammad sebagai pimpinan yayasan pendidikannya. Dan salam istimewa dan salam kasih sayang kepada Ananda-Ananda Memandung, santriwan dan santriwati yang telah bergigih bersusah payah hanale tempat di Aceh Utaranya, bahkan di Acehnya, yang mengambil sebuah spirit yang luar biasa tentang pengenalan indatu-indatu yang awal dile, yang mana urung-urungnya mandum adalah urung yang pihak hati kitanya untuk terima dinul Islam, cahaya Islam, sehingga di saat kita lahir anak payah li tak minta dapat agama yang betul. Tanyo kata wariskan darah Islamnya dari indatu tukun dari abad ke-11 Masehi sampai niba uronyo, dan alhamdulillah agama Islam kekal insyaallah sampai akhir masa di Nanggro Aceh yang saya mencintai jino. Nama Yayasan Al-Fatihnya hemat luntuan gecok le tim daripada pengurus yayasannya dari Sultan Al-Malik As-Salih berdasarkan fakta sejarah, fakta artefak ataupun batu nisan yang menulis tentang Al-Fatihnya Pak Batai Jerat daripada Sultan Al-Malik As-Salih. Mungkin anu didik Tunku Muhammadnya kasat familiar dengan tokoh-tokoh zaman Samudra Pasai, bahkan anak-anak kitanya insyaallah kai gapai pada dua tokoh yang mungkin tokoh-tokohnya di awal hantam tadi ditanya. Antum tadi ditanya, tapi berdasarkan penemuan-penemuan dan hasil-hasil riset terbaru hingga nama-nama tokoh Samudra Pasainya muncul. Jadi batu nisan Sultan Al-Malik As-Salih yang meninggal pada bulan Ramadan, tepat si bulan itu merupakan haul daripada Sultan Al-Malik As-Salih yang ke-78 tahun. Jadi Sultan Al-Malik As-Salih meninggal 78 tahun yang kelepas. Sabuh angka tahun yang luar biasa trika. Ganyan berjuang untuk rahmatan lil alamin yang tanyo terima saat jino-jino. Jadi bak batai nisan kubur daripada Sultan Al-Malik As-Salih nan mutuli nak hadzal qabrul marhum al-maghfur at-taqiyun nasih al-hasibun nasibul karim al-abidul fatih al-mulaqab Sultan Al-Malik As-Salih alladhi intaqala min Ramadan sanata 96 wa 600 min intiqalin nabawiyyah. Menan boleh Pak Batai Jeratnya. Kian Yayasan Al-Fatih nak buka si channel YouTube untuk mempublikasikan hasil ziarah urung-urungnya mandum Pak tempatnya, dan daripadanya ke ibrah, ke pelajaran bagi generasi-generasi yang lain yang mungkin lalai terhadap kemajuan zaman hingga awan dan lainnya tua untuk dia riwang bak genari indat zaman delay. Yang artinya adalah ini adalah kubur nyona makam atau kubur tempat pembaringan almarhum, orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata almarhum pertama yang kita temukan yang ditulis Pak Tun Siripe 227 merupakan kata almarhum tertua yang untuk kawasan Asia Tenggara. Sampai saat ini kata almarhumnya kita gunakan ditanya untuk orang yang akan meninggal. Jadi urangnya yang kabupatenkan untuk penyebutan almarhum untuk kawasan Asia Tenggara naku Bak Batai Nisan Sultan Al-Malik As-Salih yang paling tua. Nyoku kubur orang yang mengharapkan rahmat
kemudian mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menulis batu kubur yang pertama sifat ataupun yang adalah kepribadian seorang muslim. Semua mandu burung muslim harus memiliki sifat yang demikian. Apabila tidak memiliki sifat mengharapkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia berada di luar muslim. Itu konsepnya. Mungkin sifatnya semua manusia ataupun semua umat muslim memiliki, tapi sifat spesifik ataupun sifat spesial yang dimiliki oleh Sultan Al-Malik As-Salih. Sifat pertama dituliskan oleh orang yang sangat mengenal tentang kepribadian Al-Malik As-Salih adalah At-Taqi, orang yang selalu meninggikan takwanya. Bahkan Sultan Al-Malik As-Salih meninggikan takwa menjadi sifat pertama yang dikekalkan oleh orang yang mengenal beliau. Asumsi gimana? Di saat zaman awal Islamnya merupakan kawasan ataupun tempat yang belum mengenal tentang Islam untuk kawasannya. Sedangkan kerajaan-kerajaan klasik, kerajaan Hindu Buddha merupakan kerajaan yang sangat mendominasi untuk kawasan Asia Tenggara. Jadi sifat At-Taqi adalah sifat pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki keinginan untuk memperjuangkan agama yang sangat kuat. Karena sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, yaitu mayattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi Allah berkuwa mandum berarti urusan yang dipikul oleh Sultan Al-Malik As-Salih. Kemudian An-Nasih, seorang pemberi nasihat. Jadi ketakwaan untuk diri beliau sendiri itu tidak cukup. Sultan Al-Malik As-Salih memiliki keinginan yang besar untuk mengembangkan agama Islam di seluruh kawasan Asia Tenggara. Jadi An-Nasih, seorang pemberi nasihat. Jadi ketakwaan juga harus diberikan kepada seluruh rakyat-rakyatnya. Nyantuh pesan moral yang dimiliki oleh Sultan Al-Malik As-Salih. Kemudian sifat yang kedua, yang ketiga dan keempat yaitu Al-Hasibun Nasib. Orang yang berasal dari genadik keturunan yang terhormat dan keturunannya terkenal. Jadi bukan dari asal usul yang tidak hanya dari Saud, tapi Sultan Al-Malik As-Salihnya adalah genadik keturunan yang terhormat dan terkenal keturunannya. Kemudian Al-Karim, tapi beliau seorang yang penyantun ataupun pemurah, tidak sombong dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang jelek tidak dimungkinkan untuk penghormatan kepada Sultan Al-Malik As-Salih. Kemudian sifat yang terakhir, dua perpaduan kata yang sungguh luar biasa, yaitu Al-Abidul Fatih, orang yang ahli dalam ibadah dan seorang pembebas ataupun seorang penakluk ataupun yang disebut dalam sejarah Islam yaitu Al-Fatih. Jadi beliau pada malam harinya adalah seorang Al-Abid, seorang yang selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Kemudian di siang harinya beliau membebaskan seluruh kawasan-kawasan yang ada di seputaran kekuasaan beliau untuk menyebarkan agama Islam. Itulah sifat Al-Fatih ataupun pembebas. Dan dalam sejarah Islam, Hanale Sultan yang bergelar Al-Fatih. Selain Sultan yang tengok sangat terkenal, yaitu Sultan dari dinasti Ottoman ataupun dinasti Utsmaniyah di Turki, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil mewujudkan sabda Rasulullah, yaitu membebaskan Konstantinopel pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Yang Sultan Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel di Turki. Tapi sungguh segolong Sultan Muhammad Al-Fatih, 200 tahun sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih yang terkenal, bahkan mandu burung kafir ia Sultan Muhammad Al-Fatih. Di tempat kitanya, di Bumo tanyo yang tanyo duanya jino, ada 6 sultan yang bergelar Al-Fatih pertama untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu Sultan Al-Malik As-Salih. Jadi yang ke-6 inspirasi 6 yang kekalkan oleh pemilik ataupun pimpinan pondok pesantren ataupun tempat pengajiannya, yaitu Al-Fatih, tempat pembebasan ataupun tempat penyinaran agama Islam, sebagaimana inspirasi beliau daripada Sultan Al-Malik As-Salih. Jadi
Hinan dasar daripada Sultan Al-Malik Al-Salih yang bergelar dengan Al-Fatih. Kemudian ditutup dengan kalimat Al-Mulaqab Sultan Al-Malik Al-Salih. Inilah orang yang digelar dengan Sultan Al-Malik Al-Salih yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah ataupun bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Saqallahu sarah wa ja'ala jannata maswah bi hurmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah menyiramkan rahmat atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kembalinya dengan kemurnian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin yang pengenalan tentang sosok Al-Fatih yang menjadi inspirasi ataupun menjadikan monumen untuk pengekalan di sebuah tempat pendidikannya dari Sultan Al-Malik Al-Salih yang merupakan sultan pertama untuk kawasan Asia Tenggara, dan sangat sultan-sultan yang berkuasa di Samudra Pasai yang tugas daripada sultan-sultan ataupun penguasa-penguasa Sultan Al-Malik Al-Salih adalah sama dengan Sultan Al-Malik Al-Salih. Yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin bin Sultan Mahmud bin Sultan Zainal Abidin Rao Baghdad bin Sultan Ahmad bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Malik Al-Salih, yaitu sultan yang berkuasa terakhir pada tahun 1517 Masehi. Yang sultan-sultan yang berkuasa di Samudra Pasai, sekitar 20 putra sultan, dan setiap sultan sesuai dengan yang ditulis oleh Imam Suyuti yang terkenal dengan kitab Tafsir Jalalain. Dalam sebuah karyanya yaitu kitab Husnul Muhadarah, syarat sidoro urang je sultan nak lebo syarat. Yang pertama, setiap orang sultan itu wajib memiliki 10.000 bala tentara perang, dan setiap setahun sekali harus melakukan jihad fisabilillah, dan setiap setahun sekali harus melakukan perluasan Islam. Yang ke urang yang mendiami di kawasan di bumi Tanyonyo, di bumi Pasenyo sekitar 20 putra sultan. Jadi kita bayangkan Pak Masanya, gebrakan Islam, pusat Islam kawasan Asia Tenggaranya bermula dari sini, bermula dari tempat kita nyonya. Jadi apabila generasi uke hana hiduri tentang indatu awai, sungguh uke tanya akan terlena dengan kegemerlapan dunia luar ataupun budaya-budaya yang yang haik tanggung jawab kita nyo terhadap pendahulu-pendahulu tanyo yang mulianya. Mungkin dari lontuan yang sebagai kata-kata pemaparan bacut dari tim kisah, lebih dan kurang lontuan lakenma adanallah wa iyyakum ajma'in liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.